Setelah mengikuti turnamen The Visit Malta Weekender yang mempertemukan Chelsea melawan Bayer Leverkusen dan AC Milan, dua pertandingan ini menandakan The Blues telah menyelesaikan rangkaian pramusim dan akan bersiap mengarungi musim 2025-2026. Skuad asuhan Enzo Maresca telah menunjukkan performa yang brilian pada dua laga tersebut dan ini menandakan bahwa Chelsea sudah siap untuk menghadapi musim depan. Lantas pertanyaannya adalah, apakah Chelsea benar-benar sudah siap untuk mengarungi perjalanan panjang di musim 2025-2026? Bagaimanakah kedalaman skuad dan apa yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan di musim depan? Di episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia, kami akan mengulas tentang persiapan Chelsea dalam menghadapi musim 2025-2026. Seperti apakah persiapan Chelsea? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Jika melihat kedalaman skuad Chelsea, seharusnya para pemain-pemain yang dimiliki Enzo Maresca saat ini bisa dikatakan sudah cukup baik untuk mengarungi musim depan. Memang benar, The Blues membutuhkan tambahan pemain di beberapa sektor seperti attacking midfield dan winger. Chelsea membutuhkan dua pemain yang sama bagusnya di setiap lini karena mereka akan menghadapi 4 turnamen besar, yaitu Premier League, UEFA Champions League, FA Cup, dan Carabao Cup. Kedalaman skuad adalah kunci untuk setiap tim dalam mencapai target-target mereka meraih semua trofi yang tersedia. Jika kita membreakdown satu persatu, maka di posisi penjaga gawang akan diisi oleh Robert Sanchez, Philip Jorgensen, dan Gabriel Slonina. Misteri soal kiper ketiga Chelsea nampaknya sudah terjawab, yaitu akan diisi oleh kiper muda asal Amerika Serikat yang akan menjadi kiper ketiga Chelsea yang biasa diperankan oleh kiper senior. Untuk di posisi center back, The Blues yang tercatat memiliki 10 pemain yang bisa mengisi posisi tersebut, ada kemungkinan Enzo Maresca dan manajemen akan mencari satu back lagi di sisa bursa transfer ini untuk menggantikan Levi Colwill yang menderita cedera panjang. Jika manajemen melihat ada peluang yang bagus untuk mendapatkan back ternama yang bisa langsung tune in tanpa perlu menunggu waktu beradaptasi yang lama, maka bukan tidak mungkin The Blues akan mengincar pemain tersebut lalu menjual atau meminjamkan salah satu atau salah dua dari 10 center back yang dimiliki Chelsea. Berlanjut ke posisi midfielder, Enzo Maresca sepertinya telah bernafas lega karena opsi midfield yang ia miliki. Rasa-rasanya Chelsea menjadi salah satu tim yang memiliki kedalaman gelandang terbaik di Eropa saat ini. Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Dario Esugo, Romeo Lavia, Andre Santos, dan tentunya Maresca masih memiliki Reece James yang seringkali bermain sebagai gelandang di musim kemarin. Jangan lupakan, Chelsea juga mempunyai sosok pemain muda, yaitu Reggie Walsh yang akan mengisi posisi midfield ketika The Blues menghadapi kompetisi FA Cup atau Carabao Cup. Lanjut ke posisi lini serang, The Blues yang telah memiliki Cole Palmer, Pedro Neto, Jamie Gittens, Esteva Willian, Tyreek George, dan bahkan Chelsea juga telah mengupgrade kekuatan untuk posisi striker dengan menambah Joao Pedro dan Liam Delap. Dengan tambahan 2 striker, praktis Nicholas Jackson akan menjadi pilihan ketiga dari Enzo Maresca, sehingga hal itu membuatnya santer dirumorkan akan segera hengkang meninggalkan Chelsea. Jika melihat komposisi skuad yang tersedia saat ini dan mendengar rumor-rumor pemain yang akan segera berseragam Chelsea, yaitu Xavi Simons dan Alejandro Garnacho, maka tentu saja kedua pemain tersebut akan memperkuat kedalaman skuad Chelsea untuk mengarungi 4 kompetisi di musim depan. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu siapa saja pemain Chelsea yang cedera. Jika tadi telah membahas panjang tentang kedalaman skuad,
Maka di topik kedua kali ini juga tak kalah penting, yaitu membahas siapa-siapa saja pemain Chelsea yang cedera dan apakah cedera itu akan mengganggu perjalanan Chelsea. Untuk saat ini, Chelsea bisa dikatakan hanya memiliki sedikit pemain yang menderita cedera. Di antaranya adalah Wesley Fofana, Romeo Lavia, Benoit Badiashile, yang terbaru adalah Levi Colwill. Levi Colwill yang setelah diperiksa ulang, ternyata cedera yang dideritanya cukup parah dan ia harus segera dioperasi sehingga bisa dipastikan Levi Colwill akan absen membela Chelsea di musim depan. Semoga ada keajaiban, recovery-nya tak memakan waktu lama dan Colwill akan segera kembali membela Chelsea. Tahun depan pasti akan sangat krusial untuk seluruh pemain karena ada event Piala Dunia yang tentunya setiap individu sepak bola akan sangat antusias untuk bisa mewakili negaranya. Selain Levi Colwill yang menderita cedera panjang, pemain Chelsea yang lain nampaknya cedera mereka berangsur membaik dan akan segera merumput kembali untuk membela The Blues. Wesley Fofana dikabarkan sudah bisa ikut bermain pada laga pembuka Premier League saat melawan Crystal Palace. Sedangkan Romeo Lavia dan Benoit Badiashile kemungkinan akan kembali merumput di bulan September nanti. Faktor cedera sepertinya bukan persoalan Chelsea untuk sementara waktu ini. Semoga akan tetap bertahan seperti ini sampai musim berakhir agar jalan Chelsea meraih titel-titel juara akan sangat terbantu dengan tersedianya seluruh pasukan The Blues. Kita lanjut ke pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu apakah permainan Chelsea sudah cukup baik. Berkaca dari 2 pertandingan terakhir Chelsea, yaitu pada saat pramusim, taktik dan permainan yang dipertontonkan oleh Enzo Maresca beserta anak asuhnya bisa dibilang sangat luar biasa dan sudah bisa dikatakan siap untuk mengarungi musim depan. Para pemain sudah semakin paham akan instruksi dan taktik yang ingin dimainkan pelatih, yaitu dengan mengandalkan penguasaan bola dan posisi para pemain yang terstruktur. Pemain bertahan, termasuk kiper, mereka terlihat sangat percaya diri ketika sedang menguasai bola dan lebih berani mengirim umpan-umpan terupas untuk membuka ruang pertahanan lawan. Lalu pemain-pemain tengah yang cukup kreatif dan sangat lugas ketika sedang merebut bola. Ditambah lagi pemain-pemain di posisi sayap, baik sayap kanan maupun sayap kiri yang sangat aktif dalam menusuk ke pertahanan lawan, baik dengan gocekan maupun crossing-crossing yang berbahaya, yang kali ini di posisi lini depan telah diisi dengan pemain-pemain yang lapar dan haus akan mencetak gol. Enzo Maresca telah memiliki apa yang ia butuhkan untuk mampu memulai musim dengan sangat kuat. Berikut adalah episode terbaru channel Zona Chelsea Indonesia yang membahas tentang persiapan Chelsea untuk menghadapi musim 2025-2026. Sebagai kesimpulan dari video ini adalah Chelsea telah mengupgrade penyerangan mereka, lalu juga telah mengupgrade pemain-pemain cadangannya dengan pemain yang cocok sesuai filosofi pelatih dan mampu bermain di beberapa posisi yang berbeda. Pengalaman dari pemain-pemain di musim lalu juga telah bertambah dan ini akan menjadi modal berharga untuk Chelsea. Yang terakhir, jangan dilupakan, Chelsea akan memulai musim 2025-2026 dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah menjuarai FIFA Club World Cup beberapa minggu yang lalu. Bagaimana menurut kalian Blues? Dengan melihat permainan dan skuad Chelsea sekarang, apakah Chelsea sudah bisa dikatakan siap untuk mengarungi musim depan? Jika seandainya kalian boleh memilih, gelar apa yang kira-kira akan didapat oleh Chelsea di musim 2025-2026 nanti? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin.
Thank you for watching and keep the blue flag flying high.